Dengan budget 370 jutaan, teman-teman mungkin bisa dapetin sebuah crossover kompak bensin yang proper gitu. Wuling Alphard aja kembalian banyak, atau bisa dapetin Hyundai Creta. Tapi bisa juga dapetin sebuah mobil listrik, yaitu Neta V dengan harga 379 juta. Bisa kasih apa aja sih doi? Cek dulu cing. Selamat datang di Autofun Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita dapat opsi mobil listrik terjangkau itu ukurannya kecil-kecil ya, kayak Wuling REV atau DFSK CRS Iwan. Nah, si Neta V ini meski harganya lebih tinggi, dia bisa kasih dimensi yang lebih manusiawi lah. Karena kalau kita lihat ukurannya, dia tuh masuk dalam kelasnya kayak Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, dan lain-lain gitu. Jadi dengan panjang 4 meter, dibanding-banding itu ada kelas-kelas di small SUV atau small crossover. Dan kalau kita lihat gayanya juga, adalah nuansa-nuansa crossovernya lewat cladding-cladding hitam gini, yang bikin dia tuh seolah-olah pengen bergaya crossover. Meski bisa jadi kalau dilihat-lihat lagi, arahnya juga pengen kelihatan lucu gitu. Meski kayaknya nggak lucu-lucu amat kalau dilihat, soalnya proporsinya tuh kayak top heavy gitu. Kakinya kecil, sementara badannya cenderung tinggi dan besar gitu. Tapi ya suka atau enggak, itu balik lagi sama selera masing-masing. Dan emang si Neta V ini arahnya emang arah-arah yang cute ya, karena pilihan warnanya banyak pilihan-pilihan warna yang manis gitu, kayak permen, kayak pink, hijau. Jadi mungkin biar kelihatan lebih chic tapi crossover gitu. Dan sebagaimana small crossover lainnya, dalam kabin pun si Neta V ini rasa-rasa lapangnya tuh masih mirip-mirip lah sama small crossover yang tadi saya sebutin gitu. Lega-leganya, headroomnya, legroomnya. Meski kalau kita secara umum nih kasih spektrum gitu, si Neta V itu ada di angka moderat naik dikit gitu. Luas-luasnya agak sedikit kerasa lebih roomy. Mungkin karena desain si interiornya ya yang lebih banyak permukaan datar, simple, terus ini island tengahnya juga nggak terhubung langsung sama ke konsol tengah yang di depan, jadi kayak kerasa lowong aja gitu sih ruang kakinya gitu. Dan soal posisi duduk, Neta V ini ya boleh dibilang nggak terlalu fleksibel ya untuk pengaturannya, karena dia nggak ada tilt teleskopik, ini fix gitu sih setirnya, terus bangkunya juga nggak ada pengaturan naik turun, hanya maju mundur dan reclining sandaran punggung aja gitu. Dan posisinya sih sebenarnya agak-agak canggung ya, ketika jangkauan setir enak, kaki agak nekuk, tapi ketika kakinya enak, jangkauan setirnya agak jauh. Karena nggak ada pengaturan seperti itu, rasanya kurang fleksibel. Dan si Neta V ini 5-seater juga, kabinnya di belakang bisa muat kurang lebih 3 orang. Meski kalau boleh dibilang bagian belakang tuh agak kurang diistimewakan gitu. Karena pertama untuk storage-nya minim banget, nggak ada cup holder, nggak ada bottle holder, di door trim pun nggak ada gitu. Nggak ada armrest juga. Tempat penyimpanan hanya di bagian door trim begitu, seat back pocket, terus udah gitu, nggak dapat AC juga. Pun untuk distribusi AC-nya itu di belakang agak kurang ini ya, agak kurang cepat nyampe, karena kisi AC yang di bagian depan itu kayak terfokus sama penumpang depan aja. Yang untuk pengemudi arahnya mentok di pengemudi, yang untuk penumpang depan arahnya juga mentok di penumpang depan. Kayak untuk ke belakang tuh distribusi anginnya kurang enak, agak lama gitu untuk dinginnya. Cuman untuk posisi duduknya, untuk ruang-ruangnya di belakang itu headroomnya agak turun, jadi untuk tinggi 170 cm, sisanya tipis banget. Terus duduknya juga agak jongkok, meski kaki kita masih bisa masuk ke kolong jok depan dengan leluasa gitu. Cuman duduknya agak jongkok, ya gitu, headroomnya rendah, dan si ruangnya tuh nggak terlalu besar gitu. Ya sebagaimana sebuah small crossover aja. Dan karena dimensinya manusiawi, kita juga dapat bagasi yang akomodatif. Jadi ini cukup besar ruangnya, cukuplah untuk kebutuhan-kebutuhan dalam kota aja. Bahkan lebih dari cukup mungkin ya. Karena ini ruangnya bisa muat koper-koper aja, muat lah.
Cuman sayangnya pelipatan bangku baris kedua ini nggak ada splitnya gitu. Jadi ketika mau angkut barang yang lebih besar plus penumpang itu nggak bisa mentok di 2 orang ketika si bangku belakang ini kelipat teman-teman. Jadi ya bagasinya besar, tapi kalau mau lebih besar lagi ini kurang fleksibel lah gitu sih pembagiannya. Untuk ruang penyimpanan sendiri di depan cukup banyak slot nih. Di bawah layar infotainment yang besar ini ada ruang penyimpanan misalnya buat nyimpan HP, dompet, udah gitu di sini juga ada cup holder 2 biji. Di bawahnya bahkan masih ada kayak cup holder satu lagi yang tersembunyi gitu teman-teman. Terus di tengahnya ada box konsol yang tertutup, ukurannya kecil. Terus di sini juga bisa buat nyimpan HP. Dan selain itu di bawah sini ada power outlet, USB, sama ada ruang penyimpanan lagi tipis-tipis. Sama di dashboard ada satu lagi, ada glove box yang ya ukurannya cukup lah ya. Si Netafee ini kalau boleh dibilang kayak gadget dikasih roda karena hampir semua fitur dan kendali-kendali fiturnya itu tersimpan di dalam layar vertikal yang besar di tengah ini nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat menu utamanya ada phone buat telepon via Bluetooth gitu. Begitu bagian musik ada bisa play dari Bluetooth, bisa play dari USB atau mutar radio, atau bisa juga ada mirroring. Jadi screen mirroring, meski ini bukan Android atau Apple CarPlay ya, ini cuma screen mirroring aja yang pakai namanya Carbit Link. Perlu pakai aplikasi lagi. Terus dan ini nih yang menarik di vehicle setting. Jadi berbagai fitur-fitur untuk mobil ini dan informasi-informasi tentang mobil ini itu ada di dalam layar ini, kayak kapasitas baterainya sisa berapa, charging schedule, begitu external power supply itu. Jadi mobil ini tuh bisa V2L, jadi bisa jadi sumber daya listrik keluar gitu kalau misalnya lagi camping misalnya. Terus di sini nah ini dia si berbagai macam kendali yang bisa kita atur lewat layar ini untuk mobilnya. Jadi misalnya driving data switching, driving data reset, itu setting informasi dalam layar instrumen yang lebar ini nih, yang cuman setipis ini. Itu setting informasinya tuh ada di driving data switching, misalnya kayak mau lihat average-nya berapa, terus mau reset trip meter, udah gitu kita bisa ngeset kuncinya itu automatic kunci ketika kita jalan apa enggak. Terus driving mode, ada mode berkendara normal, ada berkendara atletik, di mana mode berkendara normal lebih santai, atletik lebih, pedal gasnya tuh lebih responsif. Cuma kalau dibejek mentoknya cuma 120 km per jam sih. Terus udah gitu ada fitur follow me home juga, dan ini banyak banget settingan untuk mobilnya gitu. Bisa one pedal, aktifin ESP-nya, Electronic Stability Program, dan lain-lain gitu. Bahkan ada vehicle start mode. Jadi kita startnya nih normal, mode beginner, atau mode static gitu. Mode beginner jadi kita harus pakai seatbelt dulu baru mobilnya bisa jalan gitu. Kalau mode normal enggak. Atau static mode, jadi mobilnya tuh bisa nyala. Jadi kayak di mode inilah, mode lagi di pameran gitu teman-teman. Tapi yang lebih simpel lagi ada di bagian sebelah kiri bawah nih tombolnya. Jadi buat ngendaliin fitur-fitur inti yang bakal mungkin akan lebih sering dikendalikan gitu. Contohnya saklar lampu itu dari layar ini. Jadi nggak ada saklar lampu fisik sama sekali. Ini saklar lampu ini hanya ada di bagian layar ini. Mungkin ngerepotin kali ya jatuhnya. Tapi minimal dia udah automatic lamp. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi lah. Kalau misalnya udah gelap, dia akan otomatis nyala lampunya. Terus ada headlight adjustment, ngatur arah ketinggian lampu ketika misalnya bawa barang, lampunya harus lebih turun, ini ada di sini. Matiin mesin, ada di sini juga power off, buka bagasi, buka kunci bagasi, sampai kita nyetel mode regeneratifnya gitu, mau ringan, medium, atau berat, yang mana akan lebih nge-save energi untuk kebalikin ke baterai gitu. Ya mostly ada di layar bagian ini. Terus sisanya tombol-tombol jadi beneran minim gitu, beneran kosong, nggak ada banyak tombol, kita nggak disibukin dengan tombol-tombol fisik gitu, dan hanya tombol-tombol yang mungkin atau kendali-kendali yang lebih bakal kita sering pakai gitu, yang fisik-fisiknya aja. Ini aja nggak ada tuas rem parkir elektrik tuh nggak ada, karena dia udah bekerja secara otomatis. Ketika mobilnya diam udah auto hold, dan ketika kita pencet tuas transmisi di posisi park, itu dia udah otomatis rem parkirnya itu ngunci gitu. AC juga ada di sini, bisa setel arah semburan, kecepatan angin, sama temperaturnya. Dan selain itu yang unik lagi di mobil ini kuncinya kayak fidget spinner. Kalau kalian ingat dulu ada mainan namanya fidget spinner, ya ini nggak ada buat gantungan kunci, jadi remote-nya udah gini aja, model fidget spinner, dan tinggal dikantongin gitu. Dari sisi berkendara, si Netafee ini boleh dibilang rasanya tuh unik
beda dari kalau kita lihat sebuah mobil pada umumnya gitu. Mungkin ada nuansa atau ada karakter-karakter dari sebuah mobil listrik yang ya beginilah rasanya. Jadi kendali-kendali si Netafee ini, setir, pedal, itu rasanya tuh elektronik gitu ketimbang rasa mekanikal. Misalnya setirnya, oke, dia di kecepatan rendah, bobotnya ringan, dan ketika kita kecepatannya tinggi, bobotnya itu bertambah gitu, jadi berat, jadi lebih safe. Cuman untuk pengemudi, rasanya tuh setir nggak komunikatif gitu. Jadi ketika diajak belok tuh agak lamban gitu responnya, kerasa lamban ya. Mungkin itu juga ada hubungannya dengan karakter suspensi. Tapi pada intinya, si setir itu sama sekali nggak ada rasa mekanikal, jadi ibaratnya tuh kayak di balik setir ini bukan as roda yang menghubung ke rack setir, tapi dia lebih kayak di balik setir ini tuh ada sebuah saklar atau sebuah switch proporsional gitu yang akhirnya kendaliin ke roda. Itu gambaran saya untuk rasa si setirnya gitu. Jadi kayak kosong aja rasanya, meski kalau kita habis putar balik atau habis belok, si mobil sih tetap kembali ke ini ya, posisi lurus lagi. Cuman kayak gini nih, ya tetap balik lurus lagi. Dan pedal-pedalnya pun kurang lebih rasanya sama, elektronik gitu, tidak terhubung sama sekali dengan secara mekanikal ya, tidak terhubung sama sekali dengan mobilnya gitu. Rasanya seperti sebuah switch aja ketimbang pedal yang terhubung langsung dengan kinerja misalnya mesinnya atau rem gitu. Misalnya pedal gas ada kayak rasa sedikit dead zone gitu, kosong ketika di mode normal, yang mana mungkin itu emang untuk safety juga biar mobilnya nggak kerasa lompat ya ketika digas tipis-tipis gitu. Tapi ya itu nggak komunikatif gitu rasanya si pedalnya gitu. Apalagi pedal rem tuh, pedal rem nih unik banget. Mungkin karena ada yang namanya regenerative braking, jadi pedal remnya mungkin kerasa artificial gitu. Jadi si pedal rem itu rasanya kayak cuman tuas dengan per gitu, bukan sebuah pedal rem yang terhubung secara hidrolik ke kampas rem gitu. Meski hal kayak gitu tadi, pedalnya juga bikin dia lebih safe, mobil yang nggak lompat-lompat, dan setirnya juga di kecepatan tinggi, bobotnya bertambah, itu bikin safe gitu. Tapi kalau saya ngelihat ini sebagai sebuah mobil, Netafee ini sangat tidak exciting, sangat tidak engaging menurut saya pribadi ya. Jadi nggak kayak hal-hal dinamika berkendara, dinamika si supirnya tuh kurang terpuaskan gitu. Lalu soal karakter bantingan, si Netafee ini karakternya kalau kita lihat spektrumnya nih, kalau kita boleh bagi spektrumnya, dia lebih ke arah yang empuk, tapi bukan empuk lembut meredam, empuk yang bouncy. Di jalan bergelombang mobilnya tuh rasanya tuh lompat-lompat gitu, apa ngambang mobilnya, nggak ajak ke aspal. Jadi untuk komunikasinya antara mobil dan supir itu kurang banget. Tapi kalau kita ngelihat si Netafee ini sebagai sebuah gadget untuk pindah lokasi dari poin A ke poin B, yang mana karakter berkendara yang engaging itu bukan hal yang penting, dan lebih ke arah menyederhanakan atau memudahkan sebagai alat yang mempermudah teman-teman untuk pindah lokasi, sebatas itu. Ini Neta menurut saya sih good job gitu untuk memberikan pandangan yang seperti itu, karena dia tuh seakan dengan layar yang ada di tengah ini, dia tuh seakan menyederhanakan cara kita berkendara. Jadi ibarat mobil tinggal gas, rem, dan setir gitu, nggak perlu kita repot sama tombol ina itu ya, tombol-tombol nggak penting di dashboard gitu. Kita nggak perlu bener-bener paham gitu, kita tinggal nyupir gas, rem, belok, dan tuas transmisi. Karena misalnya kayak contohnya si rem parkir aja kan nggak ada, eksistensinya tuh nggak ada gitu. Kita nggak bisa nemuin rem parkir tuasnya di mana sih, nggak ada. Tapi itu sudah bekerja secara otomatis dan kita udah nggak perlu mikirin itu lagi gitu. Ketika kita berhenti total, auto hold-nya udah otomatis jalan, udah otomatis aktif gitu auto hold-nya. Baru ketika kita gas lagi, dia udah kembali lagi ke posisi melaju. Juga kalau mau rem parkirnya aktif, tinggal pencet tuas transmisi, tinggal dibalikin ke transmisi park, itu rem parkirnya udah otomatis gitu. Terus kayak saklar lampu yang nggak ada fisiknya, nggak ada tombol fisiknya, dia tersembunyi di dalam layar ini, itu mungkin udah kita nggak perlu oprek-oprek lagi. Bahkan untuk semakin memudahkan perjalanan, si Netafee ini punya cruise controlnya, tapi tuasnya ada di bagian tuas transmisi. Memudahkan sebagai sebuah alat transportasi gitu, sebagai sebuah gadget, tapi bukan sebuah mobil menurut saya. Gitu sih. Sebagai sebuah mobil nggak menarik, nggak exciting, tapi sebagai sebuah gadget ini good job sih. Jadi simplifikasi, jadi lebih sederhana gitu untuk nyupir. Tinggal gas, rem, ganti gigi,
sama tinggal operasi, misalnya lampu sein, wiper, udah beres. Itu aja, nggak perlu pikirin yang lain. Kalau mau oprek-oprek ya silahkan ada di layar tengah. Cuman memang perlu adaptasi aja sih. Tapi ketika sudah beradaptasi itu jadi hal-hal yang menurut saya memudahkan sih. Untuk chargingnya sendiri, si Netafee ini kasih fleksibilitas karena dia bukan cuma charging AC yang dari wall charger gitu. Ini ada charging DC yang memungkinkan si mobil ini untuk dicas dengan fast charger gitu. Jadi klaimnya itu dengan charger 100 kW dari 30% ke 80% dia bisa dituntaskan dalam waktu kurang lebih setengah jam aja teman-teman. Jadi bisa fast charging. Dan mobil ini sendiri dengan baterai 40,7 kWh klaimnya bisa menempuh jarak sampai 400 km. Tapi kita udah ngetes sendiri sebelumnya, teman-teman mungkin bisa lihat di TikTok Autofun Indonesia. Dari pengetesan kita ini diestimasi mungkin realnya, jarak tempuh realnya itu ada di angka sekitar 350-an kilometer. Dimana kemarin kita ngetes tuh, jadi jalan 150-an kilometer, sisa baterainya itu ada 56%. Jadi dari estimasi itu mungkin total jarak tempuh realnya sekitar 350 km. Kalau 400 km mungkin dalam kondisi benar-benar ideal gitu, yang ya kondisinya benar-benar ideal untuk mobil ini bisa sampai 400 km. Mungkin nyampe, mungkin aja gitu. So, si Netafee ini mungkin bisa jadi opsi atau salah satu alternatif kendaraan bertenaga listrik yang terjangkau dengan dimensi yang masih manusiawi, charging yang fleksibel, bisa fast charging, dan pengendalian yang simple dan mudah gitu. Tapi kalau dibilang engaging to drive, menyenangkan atau exciting gitu sih mobilnya untuk dikemudikan, rasanya enggak sih. Tapi gimana kalau menurut teman-teman dengan harga 379 juta, teman-teman bakal pilih ini nggak sih? Komen di bawah aja ya. Untuk berita lengkapnya, teman-teman bisa kunjungin ke website kita di autofun.co.id, atau mau lihat video-video review soal motor bisa ke channel YouTube di Motovun Indonesia, dan jangan lupa cek TikTok kita juga di Autofun Indonesia dan Garasi Autofun. Saya Ahmad Karim pamit, ciao.